Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tentang koordinat kartesius ya. Yaitu mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Dulu pernah ya pas SD kalian mempelajari tentang bidang koordinat kartesius ya. Masih ingat kan ya? Oke, langsung saja. Untuk memang kartesius ini, anak-anakku semuanya, untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, nanti di sini yang akan kita pelajari itu mengenai cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Anak-anak masih ingat ya bahwa pada bidang kartesius ini kan terdapat dua garis. Untuk garis yang mendatar ini namanya sumbu X dan garis yang tegak namanya sumbu Y. Di sini ada beberapa titik koordinat ya. Ada titik A, titik B, C, titik D, ada titik E, ada titik F, G, dan H. Nanti kita akan menentukan beberapa titik koordinat ya, baik itu jarak titik koordinat tersebut baik terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa untuk ya titik di sumbu X yang terletak di sebelah kanan dari sumbu Y, titiknya bernilai positif. Dan untuk titik dari sumbu X yang terletak di sebelah kirinya sumbu Y, titik-titik ini bernilai negatif. Kalau untuk titik-titik pada sumbu Y yang terletak di atas sumbu X, nilainya positif. Dan untuk titik pada sumbu Y yang terletak di bawah sumbu X bernilai negatif. Ini ke bawah nilainya negatif semua. Oke anak-anak, bagaimana cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Caranya mudah. Perhatikan ya. Misalkan di sini saya akan menentukan berapa jarak titik A terhadap sumbu X. Caranya tinggal kita hitung saja ya. Petakan yang dilewati dari titik A menuju sumbu X. Ada berapa petak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 petak yang dilewati itu berarti jarak titik A ke sumbu X ada 6 satuan. Lalu berapa jarak titik A terhadap sumbu Y? Hitung lagi petak yang dilewati. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 petak yang dilewati. Itu berarti bahwa jarak titik A ke sumbu Y 3 satuan. Ya, begitu. Terus saya ambil titik lagi, misalnya saya ambil di sini untuk daerah sini ya, saya ambil titik D. Berapa jarak titik D terhadap sumbu X? Kita hitung petak yang dilewati dari titik D sampai ke sumbu X ini ada berapa petak yang dilewati? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 petak yang dilewati dari titik D sampai ke sumbu X, itu berarti jarak titik D ke sumbu X 5 satuan. Begitu ya. Lalu berapa jarak titik D sampai ke sumbu Y? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 petak yang dilewati dari titik D sampai ke sumbu Y. Itu artinya jarak titik D ke sumbu Y 6 satuan.
Begitu ya. Terus saya mau ambil titik lagi, misalkan adalah titik F. Ini di sini titik F. Berapa jarak titik F terhadap sumbu X? Kita hitung petak yang dilewati ada berapa ini. 1, 2, 3. Ada 3 petak yang dilewati, itu berarti jarak titik F terhadap sumbu X ada 3 satuan. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut lagi. Sekarang kita hitung jarak titik F terhadap sumbu Y. Ada berapa satuan ini? 1, 2, 3. Ada 3 petak yang kita lewati dari titik F ini untuk sampai ke sumbu Y. Berarti karena ada 3 petak yang dilewati, maka jarak titik F ke sumbu Y ada 3 satuan. Begitu ya. Baik anak-anak. Saya kasih 1 titik lagi untuk bisa menghitung jaraknya ya. Menentukan jarak titik apa sekarang ya. Coba sekarang ini di sini ada titik G sama H. Nah, saya mau ambil titik H ini. Berapa jarak titik H terhadap sumbu X? Berapa petak yang dilewati ini ya kira-kira ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari titik H untuk bisa sampai ke sumbu X ada 5 petak yang dilewati. Itu berarti jarak titik H ke sumbu X ada 5 satuan. Begitu ya. Lalu sekarang tinggal jarak titik H terhadap sumbu Y. Ada berapa petak yang akan kita lewati ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata dari titik H ini sampai ke sumbu Y ada 6 petak yang dilewati. Itu artinya jaraknya berarti dari titik H ke sumbu Y ya 6 satuan. Oke anak-anak, untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y begitu ya caranya ya. Jadi mudah sekali kan ya, bisa dipahami ya. Oke. Saya yakin nanti kalian juga bisa mempraktekannya sendiri. Kalian bisa menghitung jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan untuk posisi titik terhadap titik 0,0 atau titik 0,0 ini sebagai pusat pada bidang koordinat kartesiusnya ya. Oke anak-anak, kita perhatikan bidang kartesius berikut. Pada bidang kartesius ini terdapat 2 garis atau 2 sumbu ya. Ada garis yang mendatar namanya sumbu X dan garis yang tegak namanya sumbu Y. Nah, nanti kita akan menentukan koordinat dari beberapa titik yang ada dalam bidang koordinat ini ya terhadap titik 0,0 atau terhadap pusat bidang koordinat kartesiusnya. Ingat kembali ya bahwa untuk titik-titik pada garis X yang terletak di sebelah kanan dari sumbu Y, titiknya bernilai positif. Dan untuk titik X yang terletak di sebelah kiri sumbu Y bernilai negatif. Lalu untuk titik-titik Y yang terletak di bawah dari sumbu X, maka titiknya negatif. Kalau untuk yang titik Y terletak di atas dari sumbu X, titik Y-nya bernilai positif. Ya. Oke anak-anak, nanti saya tidak akan mencari koordinat dari semua titik yang ada di sini. Saya hanya akan mencari beberapa saja koordinat titik yang ada di sini ya. Koordinat titik terhadap titik 0,0. Anak-anak, untuk menuliskan koordinat titik itu berurutan ya, yaitu X, Y. Jadi yang ditulis adalah titik X-nya dulu baru Y-nya. Jangan sampai tertukar ya. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menentukan koordinat dari titik G.
Kalau untuk titik G, lurus dengan sumbu X-nya kan di angka 6. Ya, dan untuk titik G lurus dengan sumbu Y di angka 2. Maka bisa dituliskan bahwa koordinat titik G-nya 6,2. Begitu. Oke, saya lanjutkan untuk koordinat titik yang lainnya. Di sini saya akan ambil titik B. Bagaimana koordinat titik B di sini? Kita lihat bahwa untuk titik B itu lurus dengan sumbu X di angka negatif 6. Dan untuk titik B lurus dengan sumbu Y di angka 4. Maka bisa dituliskan untuk koordinat titik B-nya, karena X-nya tadi lurus dengan negatif 6 ya, berarti negatif 6,4 ya. Itu untuk koordinat titik B, yaitu negatif 6,4. Lalu saya ambil titik lagi sekarang. Saya akan ambil titik M di sini. Titik M kalau diluruskan dengan sumbu X itu lurus dengan angka negatif 7. Sedangkan untuk titik M lurus dengan sumbu Y di angka negatif 7 juga. Maka koordinat titik M-nya berarti ya negatif 7, negatif 7. Oke anak-anak, sudah 3 titik yang kita tentukan koordinatnya ya. Sudah agak paham ya? Oke, biar lebih paham lagi, saya kasih titik yang lain ya. Misalkan berapa sih koordinat dari titik H? Dari titik H ya, saya akan tentukan koordinat dari titik H. Nah, titik H ini kan tepat di sumbu X-nya, yaitu di angka 4 ya. Untuk sumbu X ini tepat di angka 4 dan untuk Y-nya itu di 0. Maka koordinat dari titik H, ingat ya, koordinat titik itu nulisnya X baru Y. Berarti koordinat H, titik H ini koordinatnya ya 4,0. Seperti itu. Baik. Satu titik terakhir ya. Sekarang saya ambil titik I. Bagaimana koordinat titik I di sini? Kita lihat titik I di sini lurus dengan sumbu X di angka 3. Dan untuk sumbu Y, titik I lurus di angka negatif 4. Itu berarti koordinat titik I adalah 3, negatif 4. Begitu ya anak-anak cara menentukan koordinat titik 0. Berikutnya mengenai kuadran bidang koordinat. Ya. Masih bidang koordinat kartesius ini ya. Perhatikan untuk gambar ini. Pada bidang kartesius ini terdapat 2 sumbu ya. Ingat yang mendatar itu namanya sumbu X ya. Kemudian yang tegak namanya sumbu Y. Nah, ada 4 daerah yang ini daerah 1, 2, 3, 4 yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Diingat lagi untuk titik X ya yang berada di sebelah kanan dari sumbu Y, titik-titik ini bernilai positif. Dan untuk titik yang terletak di sebelah kiri dari sumbu Y, maka titik X-nya bernilai negatif. Lalu untuk titik yang terletak di bawah sumbu X ya, maka titik Y-nya bernilai negatif. Dan untuk titik pada sumbu Y yang terletak di atas sumbu X ini, titik Y-nya positif. Begitu. Nah, di sini ini di daerah 1 bisa dikatakan sebagai kuadran 1 ya. X-nya bernilai positif dan
Y-nya bernilai positif ya. Itu artinya nanti untuk koordinat titik di daerah di kuadran 1 ini X dan Y bernilai positif untuk koordinat titiknya ya. Begitu. Lalu bagaimana untuk koordinat titik yang terletak di daerah atau di kuadran kedua ini? Kita bisa amati di sini bahwa untuk X-nya, titik X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dengan begitu, untuk koordinat titik yang terletak di kuadran kedua, maka X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian, untuk koordinat titik yang terletak di kuadran ketiga atau di daerah sini, kalau dilihat di sini, X-nya bernilai negatif, ya. Kemudian untuk Y-nya juga negatif. Maka koordinat titik untuk kuadran ketiga X dan Y negatif semua, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk kuadran yang keempat ini yang di daerah sini. Bagaimana koordinat titik untuk kuadran keempat? Kita lihat di sini. Untuk titik X-nya positif ya. Dan untuk titik Y-nya negatif. Berarti untuk koordinat titik yang berada di kuadran keempat atau di daerah sini ini ya, maka X-nya positif dan Y-nya negatif. Kayak gitu. Ingat ya anak-anak, untuk koordinat-koordinat titik yang terletak di kuadran 1 ini, koordinat titik X dan Y-nya positif semua. Dan untuk koordinat titik yang terletak di kuadran kedua ini, X-nya negatif dan Y-nya positif. Dan untuk kuadran ketiga, koordinat titiknya adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan untuk kuadran yang keempat, titik X-nya positif dan Y-nya negatif. Oke anak-anak, pembelajarannya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ini semua bermanfaat buat kalian belajar rumah dan tetap semangat belajar, tingkatkan prestasi kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.